Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Virginia Ardianto dengan NIM 200012180. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil analisis saya terkait materi konsep dasar kepemimpinan. Pada poin pertama, saya mendapatkan quotes dari Bapak Hanif yang berbunyi, "Leader are born, not be." Pemimpin itu dilahirkan atau ditakdirkan dan bukan dibentuk. Nah, quotes kali ini akan menimbulkan asumsi negatif untuk orang-orang di luar sana dan rasa pesimis serta menyerah untuk tidak mengasah kemampuan dan membentuk diri dalam hal kepemimpinan. Dan quotes ini akan berbahaya kepada regenerasi pemimpin di masa yang akan datang. Karena menurut saya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang dilahirkan dan juga dibentuk. Karena kombinasi antara potensi sejak lahir menjadi pemimpin serta pendidikan atau kemauan dia untuk mengasah kemampuan dalam hal kepemimpinan itu akan menjadikan seseorang untuk menjadi pemimpin yang baik. Karena jika seseorang hanya memiliki potensi sejak lahir menjadi pemimpin tetapi ia tidak mengasah dan membentuk diri dalam hal kepemimpinan, ia akan menjadi pemimpin yang standar. Sama halnya jika seseorang tidak ada potensi sejak lahir menjadi pemimpin tetapi dia mendapatkan pendidikan atau dia mengasah diri dan mengasah kemampuan dia dalam hal kepemimpinan, dia akan juga mendapatkan atau menjadi pemimpin yang standar. Maka dari itu, menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dibentuk dan juga dilahirkan. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki kesempatan yang sama, tetapi dengan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Karena manusia itu memiliki keunikan masing-masing dalam hal mengasah diri dan mengasah keterampilan-keterampilan yang ia punya. Manusia itu bagaikan logam, emas dan perak yang memiliki nilai yang berbeda, memiliki sisi yang berbeda, dan memiliki keterampilan yang berbeda dalam untuk mengimplikasikan dan untuk menjadikan diri menjadi yang lebih baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara teoritis pengertian kepemimpinan menurut ahli. Sebelum saya menjelaskan pengertian kepemimpinan, kata kepemimpinan sendiri berasal dari kata pemimpin. Dan menurut George Terry, kepemimpinan ialah sebuah proses dalam hal mempengaruhi orang lain agar mau bertindak seperti apa yang diharapkan guna mencapai tujuan organisasi. Sementara pemimpin sendiri ialah subjek dari kepemimpinan, yang berarti bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan serta kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain. Kekuasaan dalam hal ini berarti sarana untuk seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Secara garis besar dan sebagian besar pendapat ahli menyatakan bahwa kepemimpinan ialah sebuah proses, kegiatan, aktivitas, serta kekuasaan pada orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Dan dapat disimpulkan, pengertian kepemimpinan itu ialah sebuah ilmu atau seni atau proses dalam hal kepemimpinan dan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bertindak seperti apa yang diharapkan dan seperti apa yang diperintahkan guna menuju pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan pendidikan. Pendapat ahli yang menyatakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah tingkah laku dari seorang pemimpin dalam hal mempengaruhi orang lain dan menggerakkan orang-orang yang berada dalam lembaga pendidikan agar mau melakukan peran aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dapat disebutkan sebagai pengembangan staf dan sumber daya manusia, seperti memperbaiki unjuk kerja pengajaran guru serta melakukan kepemimpinan pengajaran kepada guru secara langsung. Selanjutnya yaitu akan saya jelaskan mengenai pengertian pemimpin. Pemimpin ialah seseorang yang memiliki kekuasaan serta kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk mau bertindak seperti apa yang diharapkan dan seperti apa yang diinginkan. Maka dari sini dapat dilihat atau dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda karena setiap manusia memiliki keunikan masing-masing dalam mengimplikasikan setiap keterampilan yang dimilikinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki 3 unsur utama. Yang pertama yaitu followers, yang kedua leader, yang ketiga goals. Kepemimpinan melibatkan banyak orang, itu artinya followers. Kepemimpinan membutuhkan distribusi kekuasaan, itu artinya leader. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan dalam hal mempengaruhi pengikut atau orang lain, itu masuk ke dalam proses kepemimpinan. Kepemimpinan terkait nilai. Kepemimpinan juga terkait pada seberapa besar kemampuan seorang pemimpin dalam hal mempengaruhi pengikut atau orang lain agar dapat terpengaruh dan mau melakukan apa yang diharapkan, seperti apa yang diharapkan dan seperti apa yang diperintahkan. Lalu penggabungan dari 3 hal sebelumnya itu akan menjadikan terbentuknya struktur dari tujuan atau goals itu sendiri. Semua lembaga mempunyai tujuan, setiap individu juga mempunyai tujuan, setiap followers masing-masing juga mempunyai tujuan. Sekarang bagaimana koneksi tersebut dapat terbentuk? Seorang pemimpin atau leader harus memberikan influence yang baik agar tujuan dari masing-masing individu tersebut tidak dibunuh, melainkan menempatkan tujuan individu berada pada level kedua setelah tujuan organisasi tercapai secara bersama. Bukan berarti tujuan individu tersebut tidak boleh dicapai. Setiap orang memang memiliki keinginan dan tujuan masing-masing, tapi ketika berada dalam suatu lembaga, bagaimana pemimpin tersebut dapat meyakinkan atau menginfluence orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan atau bekerja dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan guna mencapai tujuan organisasi tersebut secara bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mitos dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu the full all season, yang artinya jika seseorang sekali menjadi pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang baik untuk selamanya. Tapi pada kenyataannya, keberhasilan seorang pemimpin itu tidak akan sama pada situasi dan kondisi yang berbeda. Maka mustahil bahwa jika seorang sekali menjadi pemimpin, maka ia tersebut akan menjadi pemimpin yang baik untuk selamanya. Karena apa? Karena kepemimpinan itu ialah sebuah proses. Proses itu akan berubah seiring berjalannya waktu dan berubahnya situasi dan kondisi di mana ia akan menjadi pemimpin. Mitos selanjutnya yaitu seorang pemimpin itu harus galak dan harus tegas. Tetapi mitos ini dapat terbantahkan. Karena apa? Karena jika ingin menjadi pemimpin yang handal, bukan berarti tidak bisa ya, karena pemimpin itu akan berada pada situasi di mana akan melakukan hal itu, tetapi sebaiknya tidak dilakukan. Karena apa? Karena kekerasan itu mempengaruhi produktivitas kerja hanya pada awalnya saja, dan produktivitas kerja setelahnya tidak dapat dijamin. Selanjutnya yaitu tugas dari seorang pemimpin. Terdapat 6 tugas. Yang pertama, pemimpin itu bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin itu tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemimpin itu menyeimbangkan antara tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin itu seseorang yang berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin itu juga seorang manajer, dan seorang manajer juga merupakan seorang mediator. Dan yang terakhir, pemimpin akan memberikan atau membuat keputusan yang sulit pada situasi tertentu, karena semua membutuhkan eksekusi terakhir dari seorang pemimpin. Poin terakhir yang akan saya jelaskan pada materi kali ini ialah tanggung jawab dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa untuk diri sendiri, untuk orang lain yang dipimpinnya, dan untuk Tuhan. Maka dari itu, jika ingin menjadi seorang pemimpin yang handal, selain kekuasaan, selain kemampuan, selain keterampilan, selain persoalan tanggung jawab, adalah persoalan hati, di mana kita menyediakan waktu lebih dari 24 jam bukan untuk diri kita sendiri,
melainkan untuk orang lain. Sekian penjelasan materi konsep dasar kepemimpinan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.